Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahuddin dengan NPM 2021020285 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang dipengampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Berikut penjelasannya. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu dari Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya, secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan Al-Quran sebagai sumber ataupun dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Pada sejumlah ayat, lebih dari 30, kita temukan perintahnya. Mematuhilah Allah dan alam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat al-wujud. Maksudnya adalah lewat Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin atau keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin secara transformasi, periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, dijamin keaslian Al-Quran mendapat inferensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumbernya dari Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama, yang paling utama dari hukum Islam, yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat ketiga, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Dan Al-Quran sering menempatkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah. Disebutkan juga di dalam Surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Najm ayat ketiga, yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dinama otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir. Berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah sesuatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu 1. Pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Dan kemudian kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer dan doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Kemudian akal dan proyeksi ijtihad.
Proyeksi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang yang berijtihad disebut juga mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya hukum Islam ataupun Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap sesuatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukum, sedangkan secara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disebadankan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.